Kan kita sudah selesai pemilu ini, 14 Februari 2024 yang lalu. Kenapa kok harus dimutakhirkan lagi? Kan dulu sudah ada kevaliditasan data. Kenapa harus dimutakhirkan lagi? Ada apa sebenarnya? Kita sudah koordinasi berulang kali dengan PT Freeport. Jadi praktis otomatis suket itu nggak akan Nggak pernah keluar. dikeluarkan Ya. oleh Dukcapil. Pemirsa, salam Papua yang setia, jumpa lagi bersama kami di media yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Saat ini kita akan membahas secara khusus terkait data yang menjadi hal yang sangat penting untuk pelaksanaan atau kesuksesan Pilkada 2024. Dan sudah bersama kita kali ini kembali orang-orang hebat di Kabupaten Mimika, dan kami sambut yang pertama Ketua Divisi Data KPU Kabupaten Mimika, Om Budiono. Selamat datang Om Budi, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Jimmy. Om Jimmy. Siap, kita panggil Om saja ya biar. Iya, masih muda lah kita nih ya. Belum Siap. tua-tua amat ya. Baik. Baik, yang kedua, karena ini bicara tentang data, maka kita juga harus datang ke sumbernya, ke kepala puaknya begitu ya. Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Pak Slamet Sutejo. Ya, terima kasih. Selamat datang. Siap, Bang Jimmy, terima kasih. Mas Budi, para pemirsa sekalian, warga Mimika yang berbahagia. Molongo, Nimo Mitiwi, Saipa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa pagi ini kita hadir di sini. Terima kasih Siap. atas fasilitasnya yang keren ini. Luar biasa, jarang-jarang orang-orang hebat bisa bertandang di tempat kami di Salam Papua ini. Baik, mungkin ke Om Budi dulu ini, mohon izin. Ini kan saat ini kita sedang melakukan pemutakhiran data menyongsong Pilkada 2024. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kan kita sudah selesai pemilu ini, 14 Februari 2024 yang lalu. Kenapa kok harus dimutakhirkan lagi? Kan dulu sudah ada kevaliditasan data. Kenapa harus dimutakhirkan lagi? Ada apa sebenarnya? Izin. Baik, terima kasih banyak Om Jimmy. Sudah menghadirkan kami KPU di divisi data ini untuk juga mensosialisasikan kepada kita semua. Izin Pak Slamet. Ya, Jadi kenapa kita mutakhirkan lagi data ini? Sebenarnya dari pemilu dan pilkada yang kita sudah lalui, biasanya KPU menggunakan data terakhir dari data pemilu atau pemilihan terakhir. Tapi hari ini kita lakukan pemutakhiran lagi. Semua tetap pemutakhiran, tetapi biasanya nggak pakai coklit. Hari ini dicoklit lagi gitu ya. Artinya kan Coklit itu artinya pencocokan penelitian. pencocokan dan penelitian. Jadi pencocokan antara data di data pemilih dengan KK dan KTP pemilih gitu. Ya, jadi ini juga untuk lebih meningkatkan validitas pemilih ya, karena mungkin dari kemarin pemilu itu bulan Februari sampai dengan sekarang kan pasti ada juga berpindah domisili dan segala macam, seperti itu juga bisa terakurasi datanya. Selain itu juga ini sudah menjadi keputusan KPU RI, begitu, bahwa kita kan hanya melaksanakan yang sudah diputuskan oleh KPU RI, begitu begini. Ya, jadi bukan berarti di pemilu itu datanya tidak sah, tapi namanya bicara tentang kehidupan ini ya. Bicara tentang data, 1 detik, 1 jam, 1 hari kemudian data bisa berubah. Bisa berubah, gitu kan? sangat dinamis ya. Tidak ada yang bisa atur ini kan. Jadi sebenarnya pemutakhiran data itu bukan berarti menyatakan bahwa di pemilu yang lalu kurang valid, enggak. Tetapi hanya untuk cross check kembali. Iya, memastikan kembali data di Pilkada 2024 nanti. Apa yang sudah dilakukan sampai saat ini? Baik, kami sudah melakukan banyak hal sebenarnya. Pertama dulu kita lakukan
koordinasi dengan Pak Slamet, kebetulan ada beliau nih. Siap. Kita minta saran, kita minta masukan dan segala macam. Terus kita ke dinas pemberdayaan kampung, ke TAPEM. Dari hasil diskusi itu ternyata ada hal yang kita harus lakukan. Kita panggillah semua kepala kampung, kepala distrik, bahkan sampai tingkat RT kita konsolidasi lah gitu. Konsolidasi kita lakukan di Horizon. Nah, kita juga sampai dengan RT itu kita selesaikan 2 minggu untuk bisa ketemu tatap muka. Kita ketemukan antara PPS kita dengan ketua-ketua RT supaya mereka saling kenal gitu ya. Terus kemudian hari ini kita sudah sampai di tahapan coklit hari ini. Jadi di kesempatan ini juga mohon izin Om Jimmy saya mengucapkan selamat buat petugas Pantarli nih. Jadi para petugas Pantarli yang hari ini bekerja, selamat ya, tetap semangat, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Jadi hari ini yang sudah running, betul-betul running itu untuk distrik Wania dan Miru. Terus Iwaka, Kuala Kencana dan Mimika Timur itu sudah running 3 hari yang lalu. Jadi pemutahiran kali ini agak sedikit berbeda untuk Mimika. Kita menggunakan aplikasi e-coklit, jadi cukup istilahnya apa itu? Hari itu di coklit semua bisa akses, mulai dari kabupaten bahkan sampai KPU RI, mereka bisa mengakses data yang sudah di coklit seperti itu. Jadi memang hari ini kita tahapannya adalah sudah tahapan coklit, proses penelitian. Jadi ada Pantarli yang melaksanakan coklit untuk pemutahiran data, yang mana Pantarli ini akan door to door gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi mohon ya, jadi warga Mimika nanti ketika ada petugas kami yang menggunakan rompi biru dongker, pakai topi, ada tag name namanya Pantarli, tolong ditemui dengan baik, disiapkan KK-nya, KTP-nya, supaya kita semua bisa dipastikan punya hak pilih besok ini. Jadi nggak ada lagi bilang kenapa saya nggak bisa nyoblos karena saya belum terdaftar dan segala macam begitu. Nah, bicara tentang pencocokan data berarti ada dasar yang harus dicocokkan dulu, ya kan? Siap. Kalau bicara tentang dasar ya pasti ada lembaga tertentu atau instansi tertentu yang harus ngurusin tentang berarti kita harus ke Mas Slamet. Boleh. Saya panggil Mas Slamet ya. Boleh Bang Jimmy, boleh. Gimana Pak? Pak lagi. Saya biasa Pak, izin Pak saya. Maka di sini populasi kita, sebelum saya lebih ke spesifik, Mimika per hari ini populasinya penduduknya berapa? Jumlah penduduknya. Baik Mas Jimmy, terima kasih Bang Jimmy, Om Budi tadi menyambung apa yang disampaikan Mas Budi. Jadi memang dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri secara nasional sudah menurunkan DP4 DP4 yang memang base datanya dari pusat diturunkan semua ke level provinsi, di KPU provinsi, KPU kabupaten kota ya se-Indonesia semuanya untuk dilakukan bagi tadi untuk tindak lanjut dari coklit tadi supaya ada base datanya. Sekali lagi juga sumber data pemilu terakhir itulah salah satu juga yang digunakan untuk data pembanding. Tadi Mas Budi singgung benar, jadi belum jadi memang data itu sangat dinamis. Jadi artinya warga hari ini bisa berpindah besok, lusa ada yang meninggal. Kalau yang lahir sih hanya menambah jumlah, menambah pemilih, hanya menambah jumlah penduduknya. Gitu. Per data terakhir di Dukcapil Kemendagri, penduduk Mimika itu sebanyak 314.000, 658 jiwa. Itu data semester 2 2023, artinya di Desember yang dirilis di Januari 2024. Itu tersebar di 18 distrik atau kecamatan 133 kampung dan 19 kelurahan. Kalau bicara populasi terbanyak contohnya adalah di Mimika Baru sebarannya. Mimika Baru, Wania gitu ya. Terus Kuala Kencana, Mimika Timur, Tembagapura itu. Sementara di distrik kita di pesisir pegunungan memang jumlahnya tidak begitu banyak. Karena memang akses dan mobilitasnya yang sangat jauh. Dari jumlah itu kalau wajib KTP-nya sekitar 222.843 jiwa. Wajib KTP itu gini Bang Jimmy, orang yang nanti
saat 27 November ya Mas Budi ya, Ya, pilkada. pencoblosan pilkada, usianya udah 17 tahun. Itu secara sistem sudah masuk di DP4 dan itu sudah masuk di data pemilih. Gitu, data pemilih. Meskipun ada yang nanti kan belum melakukan perekaman karena memang hari ini belum 17 tahun seperti itu. Tetapi kita bisa lakukan perekaman biometriknya nanti dicetaknya di 17 tahun. Luar biasa. Kira-kira izin Budi, jadi kita flashback di saat pemilu pernah nggak ngukur waktu pemilu kemarin dari 200 berapa itu 36.995 yang gunakan hak pilih itu berapa persen, pernah tahu nggak? Jadi kalau berdasarkan dengan hasil rekapan itu Ya. ya sekitar 90-an lah. 90%. Keren kan? Luar Jadi biasa ya. Jadi tingkat keinginan untuk memilih, Memilih, itu ya, sangat tinggi. Cuma ya yang ditemukan di sana sini adalah karena memang data sekali lagi mereka kurang di data dan ada beberapa yang apa namanya protes. Saya rumahnya di sini. Saya di sini. Kenapa kok saya harus TPS di jauh sana? Itu kenapa bisa begitu ya? ya ya ya. Bagaimana kok bisa terjadi itu, apalagi yang saya dengar di saat apa namanya pemilu yang lalu TPS itu per satu TPS menjangkau 300 pemilih. Ya, Nah, ya. kalau di saat pilkada besok justru satu TPS 600 tuh. Ya ya ya. 600 pemilih. Nah, bisa-bisa kenapa sampai terjadi beberapa kasus itu dia bersebelahan rumah, bersebelahan tempat dengan TPS, tapi malah justru dia memilih di TPS yang Jauh. agak jauh. Bisa terjadi seperti itu kenapa? Baik Om Jim, jadi ini memang cukup unik di Timika ini. Ya, Ya, uniknya karena memang pemilihnya kurang begitu tertib administrasi. ya. Begitu. Jadi mereka kurang begitu semangat untuk mengupdate data dirinya. Jadi bisa saja rumah kosnya itu dekat dengan TPS. Tapi faktanya KTP-nya di kelurahan yang jauh seperti itu. Itu banyak terjadi. Om Jin. Jadi memang ini juga kesempatan ini kami juga mensosialisasikan. Siap. Jadi supaya pemilih itu mengupdate data dirinya. Jadi pada saat coklit hari ini, besok harapan kami KPU ini pemilih bisa mencoblos di TPS yang terdekat dengan Domisili, tempat tinggalnya, tempat rumahnya. tinggalnya, kediamannya. Jadi begitu. Memang ini rumit, Om Jim. Jadi kami juga memohon kepada semua pihak lah ya, kita sama-sama bergandengan tangan bahwa kebanyakan warga Mimika ini selama sudah berKTP Timika, dia berpikir cukup mau tinggal dimanapun, kami juga orang Timika kayak gitu. Nah, Iya. nanti pada saat event seperti ini nanti kecewa ketika TPS-nya jauh dari domisili begitu, Om Siap, Jin. siap. Jadi Bagaimana terkait data di Kuala Kencana dan Tembagapura? Nah. Saya tanya begitu karena memang itu menjadi isu dulu saat pemilu. iya iya iya. Oh, bagaimana? Iya, iya. Amankah itu? Baik, baik. Ini bagian dari ikhtiar kita. Jadi sebenarnya kita sudah koordinasi berulang kali dengan PT Freeport, begitu. Terutama PT Freeport Ngomong ya. aja, nggak usah berat-berat. PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia, PT FI gitu ya. Sah. Oke, baik. Jadi ini berkaitan dengan pemilih khusus ya. Pemilih khusus ini berarti petugasnya juga khusus. Sabar Om, pemilih khusus sebelum lanjut mungkin perlu diterjemahkan pemilih khusus ini siapakah? Oh iya baik. Tadi juga Pak Sama sudah singgung juga. Singgung Jadi sedikit, ya. jadi penjelasan sekalian. Pemilih khusus ini adalah pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT, tetapi pada saat hari pencoblosan dia nggak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-nya karena faktor tugas Ya. atau hal-hal yang tidak ditinggalkan karena faktor mungkin sakit atau bahkan di lapas seperti itu. Gitu. Tapi ada syaratnya juga, Om Jim. Enggak juga semua di TPS. Misalnya di mana ya? Misalnya di tempat yang bukan karena tugas, Iya. nggak bisa. Terus minimal juga ada aturannya, 100 pemilih di TPS. Terus itu pun harus yang punya otoris itu yang mengajukan TPS khusus, bukan kami yang langsung tiba-tiba menyediakan enggak. Jadi Harus ada yang mengajukan. permohonan untuk pendirian TPS khusus di wilayah kami karena karyawan di tempat kami nggak bisa keluar pada saat hari pencoblosan, dia harus di job site misalnya seperti itu. Jadi di Tembagapura
besok ini pemilih khususnya tidak sebanyak pemilih khusus pada saat pemilu. Jadi kan ada pemilihan, ada pemilu. Jadi pemilihan besok kemungkinan akan lebih sedikit karena hanya mengakomodir yang ber-KTP di Papua Tengah begitu. Jadi memang clear ya di Tembagapura sampai sejauh ini sudah untuk bisa sampai ke pilkada nanti sudah fix ya. Di Kuala Kencana juga relatif sudah aman. Kalau amannya belum. Artinya kita masih tetap berkoordinasi terus nih. Jadi kita kan berkaitan dengan data. Data ini kan cukup sensitif dan itu perlindungan data diri juga. Jadi memang dan ini bukan jumlah yang sedikit Om Jimmy, banyak ini ribuan. Jadi kita juga memahami lah itu lagi berproses. Saya langsung tanya, minta maaf, saya potong. Siapa pantarlinya yang ke atas? Pantalinya hari ini namanya nggak hafal Om Jim. Tidak, maksudnya ada nggak pantarli dari sini ada. Secara khusus mendata di Freeport atau Ada. memang orang Freeport sendiri? Iya karena kan begini Om Jim. Jadi di Tembagapura juga bukan pemilih khusus semua Om Jim. Di situ ada pemilih reguler. Ada orang yang ber-KTP memang di situ harus dicoklit dong. Harus dicoklit dong. Diizinkan ya? Ya Kan nanti mau masuk ke sana aksesnya nggak? kan PPS-nya itu merekrut memang orang yang berdomisili di situ Om Jim. Oh, Jadi memang betul. pantarlinya memang orang di situ. Warga situ. Entah itu dia memang domisili sebagai karyawan atau sebagai memang penduduk situ begitu Om Jim. Dan bicara Tembagapura nggak harus subset ya Bang Jimmy. Iya. Oh ya. Ada 13 desa itu. di sekitar wilayah Jubset, juga masuk. Tanti kan, Opitawa, Karwano, Karwano. Jagamin, Baru, apa semua nih Bang? Kalimantan masalahnya Bang. Di Singa sana, wilayah Singa ada 6 kampung gitu. Itu juga harus dilakukan pemutakhiran. Cara data sama Pak Kadis, Pak Kadis turun sendiri. Iya. Yang lalu rekaman EKTP saya tahu sendiri, beliau turun sendiri ke sana itu. Jadi, jangan tanya, jangan ganggu. Baik, saya pikir terkait DPT ini cukup clear ya. Jadi sekarang dalam proses pemutahiran data dan sudah mulai berjalan dan paling kita DPT-nya tidak jauh-jauh dari di saat pemilu kemarin. Iya, nggak beda jauh. Ya kan? Tidak beda jauh. Tadi Pak Kadis bilang untuk mereka yang wajib KTP 222.843 tadi kan. Iya, tapi itu juga bukan jadikan acuan ya, karena itu namanya DP4, data potensial gitu ya. Jadi artinya bisa jadi memang nanti bertambah gitu ya, tergantung bagaimana teman-teman di KPU dan jajarannya melakukan itu. Karena yang dipakai nanti kalau kita sudah mulai bicara tahapan pemilu, itu yang dipakai data resmi yang dirilis oleh KPU. Dari yang berbasis dari DPS, DPT sampai ditetapkan itu jadi bukan lagi penduduknya segini. Tidak seperti itu. Kecuali tiba-tiba nanti data pemilih melebihi jumlah penduduk, itu yang berarti masalah. Tapi kita harus catat Bang Jimmy, kita bersyukur ya Mas Budi ya. Dari tahapan yang lalu, Pilpres dan pemilu yang lalu, otomatis meskipun data itu ada yang miss pasti nggak mungkin kita data 100% benar pasti, tetapi kita bersyukur karena tidak ada juga sengketa terkait dengan data itu. Tetapi ya kita apresiasi ya teman-teman penyelenggara di KPU Bawaslu hari ini juga melakukan coklit proses tahapan pemutakhiran itu. Itu jauh lebih luar biasa. Artinya benar-benar kita sebagai teman-teman penyelenggara memastikan warga Mimika ada benar-benar hak pilihnya bisa tersalurkan. Itu yang paling utama sebenarnya. Itu yang paling utama ya. Paling utama, benar-benar bisa menggunakan. Ini memilih kita pun orang apalagi memilih pemimpinnya kita sendiri. Betul. Jadi memang harus diapresiasi. Siap. Yang dilakukan oleh penyelenggara. Baik. Kita masuk ke topik berikutnya yang cukup menarik juga ini. Iya. Jadi kemarin saya sudah sempat tanya sih waktu bersama dengan komisioner KPU Pak Hiro, Om Hiro, tapi Kadif Hukum Kadif Hukum, ya karena ini nomenklatur ini perlu diperjelas. Kita selalu bilang koordif, jadi ternyata yang namanya koordinator divisi itu kalau Bawaslu ya. Iya, di Bawaslu. Ini intermezzo, iklan lewat. Iya. KPU ini ketua divisi ya, Kadif ya. Iya, Kadif. Lebih ke ketua kan, Kadif ya. Nah, jadi supaya nanti besok nulis berita atau kita sebut-sebut kalau KPU kita bisa bedakan antara KPU dan Bawaslu. Kalau KPU Kadif, kalau Bawaslu koordinator. Ya, koordinator. Harus supaya kita nggak salah-salah. Baik, yang lalu terkait dengan isu undangan.
Oh ya, menarik itu. Menarik itu. Ya kan? Ada orang yang memilih karena undangan. Iya. Nah, padahal dan diterima itu masalahnya, diterima oleh PPS di situ, KPPS di situ, ya kan? Diterima untuk memilih tanpa diverifikasi, di cross check apakah yang memegang undangan ini punya KTP di situ. Nah, apakah undangan ini menjadi syarat untuk memilih? Oh, bagaimana? Baik Om Jim. Ini penting, bagian penting. Siap. Jadi sebelum ke situ Om Jim, negara ini mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pemuktahiran. Oke. Kalau toh ujungnya selembar kertas itu yang bisa difotokopi untuk saat memilih, nggak perlu pemuktahiran kayaknya ya. Kan gitu. Iya, kan undangan hanya selembar kertas yang nggak ada barcode-nya, nggak ada sulit untuk divaliditas juga kan. Nah, jadi begitu. Jadi syarat memilih itu sebenarnya bukan undangan. Iya. Syarat memilih pertama itu terdaftar dalam DPT. Oke, terdaftar di dalam DPT ini dalam pengertian dia pasti ber-KTP situ dong. Ya kan, kalau terdaftar DPT otomatis pertama dia Ya. WNI. Oke. Ya kan, dia ber-EKTP, Ya. dia berusia 17, Ya. dia kurang 17 tapi pernah nikah atau sudah nikah. Ya. Nah, kalau terdaftar DPT pasti dia bukan TNI Polri. Oke. Nah, dan Bukan juga nggak dicabut. PNS. Kalau PNS punya hak pilih dong. Oh, punya ya? Punya dong. Ya. Nanti Pak Garis hak pilihnya hilang dong kayak gitu. PNS punya ya? Punya Oke. hak pilih. Lanjut, Ya, jadi syaratnya itu terkait undangan itu hanya sifatnya pemberitahuan saja. Kalau di Undang-Undang 10 disampaikannya itu betul undangan C6. Ya. Kalau di Undang-Undang 7 disebutnya sebagai pemberitahuan C6 itu begitu. Surat Pemberitahuan memilih ya. Iya, Pemberitahuan. pemberitahuan memilih nanti di TPS berapa begitu kan. Namanya siapa begitu. Jadi Makanya, ya. kemarin di kegiatan kami yang konsolidasi dengan RT-RT itu bagian juga yang kita sosialisasikan. Ya, makanya itu menjadi isu karena mereka selalu dasarkan undangan sebagai syarat untuk memilih. Makanya ya jangan kaget kalau satu orang dia bisa Berapa ada kali gitu ya? 5 ini tanda ungu di jarinya. Dia dengan bangganya bahwa saya memilih sudah 5 kali nih. Itu kan bisa nggak ini kita pakai pengandaian seperti ini? Undangan itu seperti boarding pass, kita naik pesawat gitu kan. Kita bawa boarding pass begitu, tapi petugas itu belum bisa mengizinkan kita masuk kalau kita tidak sertakan itu dengan KTP. Bisa nggak kalau KPPS besok diperlengkapi dengan jurus-jurus seperti ini? Iya. Ada undangan boleh surat pemberitahuan, tapi harus diverifikasi dengan mana KTP-mu. Ya, benar. Bisa nggak begitu? Sebenarnya itu ilustrasi yang sederhana ya seperti Iya, itu. Sebenarnya bisa seperti itu. Artinya begini, nanti besok di tahapan sebelum rekapitulasi ya, Iya. pencoblosan di tanggal Iya. 7 November, kita akan perkuat betul Oke. jajaran kami. Jadi kita akan bimtek secara masif. Seperti hari ini kita bimtek masif kepada Pantarlih, Siap. sehingga mereka tahu tugas dan aturan yang di TPS. Jadi memang sebenarnya ketika orang mencoblos itu pertama yang ditunjukkan bukan undangan, Iya. tetapi KTP-nya. Oke. Nanti petugas TPS ngecek daftar pemilih di TPS Daftar itu, hadirnya. di DPT-nya. DPT yang di Oke. Kan ada apa? daftar hadir harus tanda tangan kan? Yang kali ini daftar hadir sudah tulis nama ya. Kalau Iya. 2019 kan belum, cuma daftar hadir kosong aja gitu. Iya betul. Jadi kali ini ada nama di cross check, Iya. bener nggak namanya? Ah itu boleh masuk. Selain nggak mukanya. Ya kalau mukanya nggak ada fotonya Om Jim. Tidak, kalau KTP kan ada. Oh benar. Iya benar. Saya pikir DPT-nya. Kan harus DPT nama, Iya. gitu kan lihat Foto fotonya, benar. mukanya sama. Sesuai masuk gitu. Jadi kalau misalnya nggak di DPT, bagaimana? Nah, dia akan nyoblos di jam 12. sampai jam 1. Itu kalau ada surat suara sisa. Kalau enggak, ya mohon maaf, surat hak pilih saudara hilang. Untuk itu hari ini sangat penting aktif supaya bisa terdaftar sebagai pemilih di Mimika. Masyarakat harus betul-betul Ya, Proaktif ya. proaktif. Nah, terkait dengan karena ini sumber utamanya Iya, KTP iya. ini. Lagi. Ini hari ini KTP viral nih Bang. Iya. Bagaimana Pak Kadis terkait KTP sampai hari ini proses pembuatan KTP sudah sampai sejauh mana? Berapa Iya. persen?
Alhamdulillah ya, dari total tadi wajib KTP dari jumlah penduduk Mimika 315.000, terus wajib KTP-nya 222.000 sekian. Ya. Yang sudah melakukan perekaman itu sudah tembus di 73%. Artinya begini, ada warga yang memang sudah 17 tahun tapi belum melakukan perekaman. Itulah kami buka fasilitas pelayanan bukan hanya di dinas. Ini satu-satunya mengenanya di Timika. Yang kami pelayanan sampai membuka loket-loket di distrik. Ya, bayangin di Mimika Baru juga ada di Mapurjaya, di Kuala Kencana. Begitu juga yang di kelurahan, di Iwaka ada di SP5 di Bali Kampung gitu ya. Di puskesmas, di rumah sakit kita juga buka semua. Kita ingin benar-benar masyarakat mudah untuk bisa mengakses tanpa harus datang ke kantor. Begitu juga ada layanan online kita lakukan seperti itu. Terus saya singgung tadi jemput bola itu di luar jam kerja yang memang kita ya semata-mata kita ingin benar-benar warga kita, kata Mas Budi singgung tadi ya, tertib aspirasi pendudukan. Karena di Dukcapil itu ada bisa gerakan Indonesia Sadar Tunduk. Wah, keren ya. Keren. Ini artinya ya tadi membangkitkan kesadaran itu tidak hanya dengan sanksi tetapi kemudahan layanan. Kita buka seluas-luasnya kemudahan layanan itu sehingga warga bisa mengakses. Suka-suka dia dari mana yang terdekatnya. Itu yang pertama. Kedua, warga yang tadi 17 tahun di saat 27 November nanti meskipun belum melakukan perekaman KTP, tetapi dia berusia 17 tahun, datanya sudah masuk dalam pemilih. Sudah, nanti akan ditetapkan otomatis. Sudah difilter oleh pusat, oleh Kementerian Dalam Negeri. KTP. Iya. Tetapi datanya udah masuk dari 17 tahun. Artinya boleh jadi orangnya belum melakukan perekaman, tetapi di kartu keluarganya muncul. Jadi dia bisa pertama tadi datang Mas Budi tadi ya, selain surat undangan pemilih, pemberitahuan memilih, KTPL-nya, ya, bisa juga bawa kartu keluarganya. Kartu keluarganya seperti kan ada namanya dia, cocok nggak di DPT, cocok, gitu ya. Atau juga bisa dengan identitas lain yang KTP digital itu yang sekarang lagi kita inkan gitu ya. Itu juga yang lalu di pemilu sudah boleh ya Mas Budi ya. Bisa. Jadi warga cukup dulu ketika pemilu kan cukup lihat di coklit gitu ya, di DPT online, pertunjukan KTP digitalnya. Karena itu memang datanya dia. Kan nggak mungkin saya pinjam HP-nya Bang Jimmy baru saya nggak tahu PIN-nya. Nggak bisa buka gitu ya, sama seperti KTP-nya. Karena hari ini praktis kita jarang membawa sesuatu yang sifatnya fisik, tapi seperti itu kemudahan-kemudahan sehingga nanti kita harapkan juga itu bisa diterima di TPS, lebih ke TPS. Artinya gitu, jadi semua sudah bisa diakses. Itu juga menjadi sosialisasi bagi warga masyarakat sendiri, termasuk juga bagi para penyelenggara. Dalam hal ini adalah di ujung tombaknya ya, KPPS-nya. Jadi kalau warga datang tidak bawa KTP fisik tapi bawa KTP ditunjukkan di HP, itu bukan palsu, tapi itu KTP digital. Jadi kita harus sosialisasikan juga ini. Dan jumlahnya bukan segini tuh Bang. Per hari ini itu udah 16.979, jadi hampir 17.000. Itu sudah pakai ini. Sudah KTP digital, aktivasi. Aktivasi. Alangkah baiknya semakin banyak semakin baik ya. Iya, kedepannya betul. Jiwa ini punya KTP digital. Insya Allah ke depan ini kan semua terus berproses gitu ya. Berproses sehingga semuanya bisa kemudahan berlayanan itu. Apakah aman? Insya Allah aman. Tapi kalau menarik tadi Pak Kadis, minta maaf saya potong. Boleh. Berarti mulai besok ada yang mulai ulang tahun kan? Menuju ke 17 tahun. Ya memang syarat untuk bisa memilih setelah masuk DPT untuk menunjukkan identitasnya bahwa dia berhak untuk memilih di situ adalah selain KTP, kartu keluarga tadi. Kartu keluarga biasa. Tapi daripada ribet kata orang Jakarta, logat-logat sedikit. Daripada ribet, bawa-bawa kakak itu sebesar begini, mungkin alangkah baiknya mulai sejak dini melakukan perekaman EKTP. Betul sekali Bang. Itu lebih simpel, lebih benar. Dan memang yang usia 17 tahun itu wajib kita rekam. Wajib kita biometriknya, ya supaya apa? Supaya datanya tervalidasi, gitu ya. Kesinggelan datanya jadi oke, gitu, jadi nggak ada duplikatnya. Karena sudah biometrik, nggak mungkin saya pinjam jarinya Bang Jimmy, atau saya rekam pakai biometrik matanya Mas Budi, gitu kan? Harus saya hadir sendiri, gitu seperti itu. Artinya begitu. Izin Pak Kadis. Jadi memang ini menjadi sosialisasi juga untuk para pemilih-pemilih pemula ya, yang hari ini sudah
Beranjak 16 tahun 11 bulan Iya. sekian hari. Jadi dalam waktu mulai hari ini sampai tanggal 27 November jika sudah mau masuk 17 tahun, datanglah bikin KTP. Ya, perekaman Dan minimal. Perekaman ya. Dan gini Bang Jimmy, Siap. nggak harus pas 17 tahun dia datang gitu. Ya. Di Dukcapil itu sistem di Siak Terbos saat ini Ya. bisa melakukan perekaman di usia 16. Oh, Boleh. Boleh. Tetapi tidak bisa dicetak hari itu. Oh, Cetaknya iya. kapan? Di saat dia 17 tahun pas. Secara sistem baru bisa di print out KTP-nya. Nah, ini Gitu. Ini makanya kami banyak masuk. Ini kan adik-adik sekolah lagi libur nih Mas Budi ya. Iya, benar. Nah, lagi libur nih. Insya Allah tanggal 15 Juli nanti udah masuk. Nah, kami akan rutin go to school lagi. Ya. Go to school lagi supaya menjangkau pemilih pemula ini. ya. Adik-adik kita yang tadi 17 tahun, nama Mas Budi, keren ya? Bang Jimmy promosi sedikit ini. Ini tampilan KTP Apa tadi? digital. Oh. Ya, terima kasih. Siap. Kita menjangkau ke sekolah-sekolah SMK, SMA gitu ya. Siap. Itu rutin agenda kita sebenarnya untuk Dukcapil Go to School untuk melakukan perekaman ke adik-adik kita yang supaya tidak harus dia ke kantor. Banyak hal sebenarnya yang kita harus bahas, cuma terkait data ini untuk menuju pilkada. Satu lagi hal yang penting. Iya. Dulu di pemilu belum menggunakan sistem ini, tapi untuk besok di pilkada diizinkan selain KTP itu juga menggunakan surat keterangan Oh, atau biasa yang dikenal dengan singkatan SUKET. iya. Oke. Ada KTP, ada surat keterangan. Surat keterangannya sebenarnya Apaan gitu ya? apa sih itu? Baik, jadi kalau untuk PKPU pemungutan dan rekapitulasi belum keluar, tetapi kita merujuk ke kemarin yang 2019 di pilkada itu ya. Ya. Suket maksudnya di sini adalah surat keterangan bahwa dia sudah merekam Biometrik ya? biometrik untuk syarat menjadi mendapatkan KTP. Jadi sudah perekaman dia, tetapi secara fisiknya belum dipegang seperti itu. Mungkin faktor geografis sehingga belum sempat ngambil di kantor atau segala macam. Intinya dia sudah melakukan perekaman begitu. Jadi surat keterangan ini bukan seperti yang Surat domisili di keterangan RT yang lain, begitu ya? Surat keterangan domisili Oh, gitu. seperti yang keluarkan dan Oh, sebagainya. enggak. Izin Pak Kadis, Iya. mohon maaf. Siap. Yang bisa keluarkan surat keterangan ini yang seperti yang Om Budi sampaikan itu siapa sebenarnya? Iya, kalau yang surat keterangan jenisnya banyak ya. Di kelurahan juga boleh mengeluarkan, di kecamatan mengeluarkan, tapi keterangan yang lain-lain itu Iya. kadang-kadang tuh sesuai kebutuhannya. Tapi kita bicara tadi pemilu, Mas Budi tadi sudah singgung ya seperti itu. Jadi Untuk pilkada. pemilu atau pilkada nanti Sama. adalah warga yang memang 17 tahun, dia sudah merekam tapi belum dicetak. Tetapi sekali lagi, ini yang paling penting saya garis bawahi. Iya. Siap, Alhamdulillah hampir 5 tahun ini, ya sejak 5 tahun yang lalu sampai detik hari ini, siap. Dukcapil tidak pernah namanya tidak ada belangko. Oh, Jadi saya jaminkan kepada warga Mimika, hari ini pun kita update terus. Per hari ini stok belangko di Mimika itu 7.600. wah. Jadi Stok datanglah, banyak, stok. rekamlah. Iya, Jadi iya. hampir 5 tahun. Jadi praktis otomatis suket itu nggak akan Nggak pernah keluar. dikeluarkan oleh Dukcapil. Sekaligus memberikan penegasan dan penekanan. Iya. Ada potensi besar sekali Om Budi untuk pilkada besok. Iya, iya. Kayaknya nggak ada suket itu. Iya. Walaupun suket diizinkan menurut peraturan, Iya. namun untuk khusus di Kabupaten Mimika, wah ini di Dukcapil luar biasa. Sudah kenceng ini. Potensi itu untuk suket kayaknya. Kecil kemungkinan. Kita sudah Kecil antisipasi. kemungkinan. Nah, kalau yang nanti KTP-nya mungkin hilang, silahkan lapor ke kepolisian bawa surat kehilangan, kita cetak KTP-nya. Iya. Siap. Itu jadi nggak susah ya. nggak ada yang susah lah gitu ya. Yang susah kalau nggak mau. Ya, itu. Jadi dan, Gitu. dan pelayanan administrasi juga di Oh iya Bang, betul ini sekaligus karena kemarin sekitar 2 bulan yang lalu saya semua dapat masukan dari teman-teman monitor di Iya. ya, grup gitu ya. Iya. Oh Dukcapil masyarakat masih ke Puspom di kantor lama enggak? Jadi sudah per Februari yang lalu Pak Bupati udah resmikan kantor semua infrastruktur itu. Siap. Kita sudah di kantor kota ya, di baru, depan ya. Hotel Emerald dekatnya Ramayana supaya masyarakat lebih mudah. Dan ini juga hari ini kami kemarin juga dilakukan penilaian sama Ombudsman gitu ya untuk kualitas layanan publik dan alhamdulillah juga ya hasilnya cukup membanggakan lah. Jadi Mimika bisa. Ya, Dukcapil Mimika keren. bisa bersaing dan menjadi pelayanan yang juga terbaik buat masyarakat kita semuanya. Gitu, Bang. Saya ini Pak Kadis jawabnya agak abstrak. Nah, Gimana, Bang? Cukup membanggakan itu apa?
Ya, kualitas layanannya baik, gitu kan. itu loh. Jadi scoring kita tinggi, gitu ya. Insya Allah tahun ini, bayangin kalau dulu dengan kantor yang seadanya begitu di Puspom, begitu sangat tertib, kita bisa mencapai itu dan alhamdulillah, ya dengan banyak masukan dari masyarakat, gitu ya, pihak-pihak eksternal, seperti tadi peningkatan kualitas pelayanan, tuntutan publik juga. Publik kan ingin nyaman, gitu ya. Hari ini datang ke Dukcapil kayak datang ke hotel, ya. Duduknya keren, bisa manis, ruangannya dikira kopi lagi, gratis semua lagi, teh gratis, snack gratis, baby gratis, fasilitas umumnya gitu ya. Kita ya semata-mata ini adalah goodwill dari pimpinan daerah, ya, Pak Bupati, semua juga jajaran dari DPRD juga terus mendorong kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Dan inilah sejatinya tugas dari aparatur, tugas dari pemerintah, memberikan pelayanan terbaiknya, semaksimal mungkin untuk masyarakat Mimika. Begitu Pak. Mantap. Tapi ngomong-ngomong Bang Jimmy udah punya KTP digital belum? Sudah. Oh keren. Tadi sendiri yang khusus, belum langsung ke sumbernya. Ya, dan aktivasinya nih warga Mimika. Belum nggak perlu datang ke Dukcapil. Itu kami aktivasi secara online. Kebetulan ketemunya di airport. Belum mau berangkat, saya mau ke Nabi atau kemana itu hari ya. Bang Jimmy mau ke Makassar, waktu itu ada ulang tahun hari pers ya. Di Manado ya? Bukan. Waktu itu mau ke Medan. Oh Medan. Oh iya betul. Hari Pers Nasional. Betul ya. Saya ingat sekali. Kami aktivasi secara online, kami peroleh dari sistem dan scannen langsung jadi. Bayangkan yang urus KTP digital saya itu kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pencatatan sipil Kabupaten Mimika, dan urusnya di bandara. Coba. Langsung bisa semudah selesai. itu ya. Cukup scan barcode langsung aktivasi. Luar biasa. Semudah itu. Siap Bang. Baik. Nah di akhir diskusi kita ini, Om, biasanya ada closing statement. Mungkin dari Om Budi sendiri, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, pesan-pesannya supaya nanti di saat tanggal 27 November, ya semua warga masyarakat berbondong-bondong memberikan hak pilih. Dengan dipersilakan Om. Baik, terima kasih banyak Om Jimmy. Terkait dengan daftar pemilih, maka kami KPU Kabupaten Mimika mengharapkan sekali kepada semua masyarakat Kabupaten Mimika untuk memastikan dirinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih Kabupaten Mimika. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke situsnya KPU RI, cek DPT online. Nah, pastikan dirinya sesuai tidak, alamat domisilinya sesuai tidak. Jika belum terdaftar atau tidak sesuai, ada petugas kami yang hari ini sedang pendataan di wilayah Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi tolong pastikan diri Bapak Ibu semua telah terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Mimika supaya hak pilih Bapak Ibu semua bisa disalurkan nanti di tanggal 27 November 2024. Mungkin itu pesan dari kami. Siap. Begitu saja? Siap, cukup kayaknya itu. Begitu saja ya? Wah, singkat padat tapi pesannya sudah kemana-mana itu. Ampun, siap. Satu orang coblos satu kali. Itu penting. Satu orang hanya bisa mencoblos satu kali. Ingat, Bapak Ibu semua, ada sanksi pidana ketika memilih lebih dari sekali. Karena semua warga Indonesia itu biar Pak Presiden pun hak pilih cuma satu. Pak Dinas satu, KPU satu, jadi nggak ada yang lebih. Gitu mungkin. Siap. Makasih Om Budi. Mungkin dari Pak Kadis closing statement-nya. Terima kasih Bang Jimmy, masyarakat Mimika semuanya yang berbahagia, alhamdulillah ya semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti arahan dari pimpinan Pak Bupati, bahwasanya kita pemerintah daerah didorong untuk mendukung penuh untuk suksesnya pelaksanaan pilkada khususnya di tahun 2024 yang nanti bulan November insya Allah tanggal 27. Kita dari aspek data kami juga mendorong melakukan pemutakhiran bersama-sama dengan teman-teman di Pantarlih gitu ya, di lapangan mensupport itu baik sehingga benar-benar warga bisa terdata dengan maksimal. Yang saya himbau adalah ini. Jadi kalau misalnya contoh nih, selamat saya nih dulu tinggal di Koprapoka. KTP saya di Koprapoka. Tiba-tiba saya sudah pindah rumah di SP2 atau di Timika Jaya. Laporlah ke Dukcapil supaya KTP-nya dipindahkan.
yang tadinya di Koprapoka dipindahkan ke Timika Jaya supaya dicetak dokumen terbarunya. KTP-nya udah Timika Jaya, KK-nya di Timika Jaya. KTP lamanya yang Koprapoka serahkan petugas Dukcapil. Kita musnahkan sehingga yang baru dia pegang. Sehingga warga tidak memiliki KTP pegang dokumen lebih dari satu karena di sistem udah terdata kevalidannya. Nanti jangan sampai masih pegang, saya pegang aja Koprapoka, tadi Mas Budi singgung kan, yang penting KTP-nya Timika, tiba-tiba TPS-nya di SP2, nyalain penyelenggara lagi, padahal kitanya yang terkadang nggak update. Tapi ini mohon kerjasama semua pihak ya, termasuk masyarakat kita semua, kami himbau untuk bisa sama-sama kita berpartisipasi menggunakan hak pilih kita dan juga memastikan bahwa Anda terdaftar di DPT dan juga memiliki KTP. Gitu Bang. Terima kasih. Sukses Mimika, sukses Pilkada. Mudah-mudahan lahir pemimpin Mimika yang mampu memajukan Mimika, mensejahterakan masyarakat Mimika dari gunung, pesisir dan kota. Mimika jadi barometer kemajuan Indonesia di wilayah timur. Gitu Bang. Amin. Biasa. Pemirsa Salam Papua yang setia, kiranya diskusi kita kali ini bisa memberikan kita pencerahan, bisa memberikan kita kepastian, dan bahkan bukan sekedar kepastian tapi kemauan untuk yang pertama adalah dengan sadar diri memastikan datanya, minimal punya KTP dan memastikan bahwa dia terdata, tercatat dalam DPT ya. DPT-nya. Dan kiranya dengan suara kita nanti itu akan menjadi faktor terpilihnya pemimpin baik di Provinsi Papua Tengah maupun di Kabupaten Mimika secara khusus, terpilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Demikian, sampai berjumpa kembali di podcast Salam Papua yang lain yang pasti dengan topik-topik yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Ini salamnya Salam Papua. Asli. Salam Papua ini. Dulu. Bisa. Good. Harus bunyi kalau bunyi harus bakar baterai. Terima kasih banyak.